Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita rindu mengenal Tuhan Yesus, maka tidak ada cara lain, yaitu kecuali kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan Alkitab menyatakan dengan jelas siapakah Yesus Kristus. Karena tidak ada buku lain yang dapat menjelaskan siapakah Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah itu sendiri. Dan kitab suci menyatakan akan siapakah dia itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kebimbangan mengenai siapakah Yesus dan perdebatan mengenai siapakah Yesus bukan dimulai belakangan ini saja. Namun kita bisa membacanya di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Injil. Saudara, dari zaman ke zaman, ada penolakan-penolakan begitu keras mengenai siapakah Yesus. Ada begitu banyak perdebatan-perdebatan tentang siapakah Yesus. Demikian juga terjadi dengan apa yang kita baca di dalam kitab Injil. Saudara, salah satu pertanyaan yang menjadi esensi di dalam seluruh perdebatan, itu pertanyaan yang diajukan dari orang-orang Yahudi. Yaitu pertanyaan seperti ini. Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Itulah pertanyaan orang Yahudi. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Semua tokoh-tokoh iman, tidak ada yang Yesus Kristus samakan dirinya dengan mereka. Tidak ada. Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Allah dalam perkataannya dan dalam perbuatannya. Itulah Alkitab katakan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 31. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh-tokoh dunia berusaha mencari identitas diri mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Maksud saya adalah perbuatan-perbuatan mereka itu untuk mereka mencari identitas mereka. Itu yang terjadi di dalam seluruh sejarah dunia ini. Tetapi Yesus Kristus tidak demikian. Yesus Kristus tidak mencari identitas dengan perbuatan-perbuatannya. Namun perbuatan-perbuatannya justru menyatakan identitas dirinya sendiri. Itulah perbedaan yang mendalam. Sehingga seluruh perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus itu adalah sifatnya penyataan akan siapakah Yesus Kristus. Ketika seseorang, ketika melihat perbuatan-perbuatan Yesus, dan tidak sampai kepada mengenal siapakah Yesus Kristus, maka sesungguhnya dia telah salah mengerti akan perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib, termasuk mujizat-mujizatnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah.
Firman Tuhan berkata, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi terus bertanya-tanya tentang siapakah Yesus. Sampai pada saat ini mereka berkata kepada dia, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Sehingga seakan-akan bukan kesalahan mereka bimbang, tapi kesalahan Yesus Kristus. Sepertinya Yesus tidak menyatakan diri dengan terus terang. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaannya lah menyatakan siapakah dirinya. Saudara, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes Pembaptis di dalam tahanan, bertanya kepada Yesus, apakah Yesus itulah Mesias? Maka saudara, Yesus berkata tentang perbuatan-perbuatannya. Orang buta celik, orang timpang berjalan. Saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang telah ditulis di dalam perjanjian lama tentang Mesias. Sehingga waktu Yesus mengungkapkan tentang perbuatan yang ajaib mujizat ini, Yesus mau memberitahukan, apa yang kulakukan adalah penggenapan nubuatan tentang Mesias. Sehingga seluruh perbuatan itu adalah menunjukkan identitas Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 7 ayat 31 dikatakan demikian, tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mujizat yang Yesus buat sangat banyak sekali. Sehingga orang-orang Yahudi mempertanyakan, jikalau Yesus bukan Mesias, apakah ada Mesias yang bisa membuat mujizat lebih banyak daripada Yesus? Dengan kata lain, mereka ingin berkata, Yesus adalah Mesias itu sendiri. Karena pekerjaan-pekerjaannya menyatakan siapakah dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus membuat mujizat, mujizat itu memberitahukan siapakah dia. Oleh karena itu berbahagialah kita ketika kita boleh mengenal Yesus Kristus. Itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita mengalami mujizat Tuhan, yang terpenting bukan mujizat itu sendiri, tetapi melalui itu kita semakin mengenal siapakah Yesus. Dan disitulah saudara-saudara, iman kita semakin teguh di dalam menjalankan kehidupan kita ini. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, kuasa dan kedaulatan Yesus Kristus sama dengan kuasa dan kedaulatan Bapa di surga. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah. Saudara, Tuhan berkata begini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara, perkataan Tuhan ini perkataan yang sifatnya pasti. Saudara, Yesus mengatakan bahwa dia memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya, yaitu kepada domba-dombanya. Dan dia berkata mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan Tuhan berkata bahwa tidak seorang pun yang mampu merebut mereka dari tangan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan juga berkata bahwa tidak seorang pun yang sanggup merebut mereka dari tangan Bapakku. Saudara, Yesus mau memberitahukan bahwa kuasa dan kedaulatan Yesus Kristus dengan kuasa dan kedaulatan Bapa itu sama. Saudara, di sini memberitahukan siapakah Yesus. Saudara, Yesus, dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Bahkan Yesus berkata apa? Aku dan Bapa adalah satu. Meskipun ada dua pribadi, namun di dalam keesaan,
Tuhan Allah itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mengenal Dia melalui penyataannya. Saudara, jikalau Dia tidak menyatakan diri, tidak seorang pun bisa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Karena manusia bisa punya konsep mengenai Allah. Dan namun konsep mengenai Allah tidak sama dengan penyataan Allah itu sendiri. Karena manusia tanpa penyataan Allah, manusia hanya bisa mengetahui akan Allah, namun tidak bisa mengenal Allah. Dan saudara, Yesus Kristus, Dia datang untuk menyatakan siapakah Allah. Dan saudara, bukan saja menyatakan kuasa dan kedaulatannya, namun juga menyatakan kasih-Nya begitu besar kepada kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita hidup dalam kasih-Nya, dan mari kita menerima kasih-Nya itu. Kasih yang tidak bersyarat yang Dia berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi kami diteguhkan iman kami tentang siapakah Yesus. Orang-orang Yahudi mengalami kebimbangan, bukan karena Tuhan tidak menyatakan diri-Mu, namun karena mereka tidak percaya, karena mereka bukan domba-domba-Mu. Dan kami bersyukur, kami adalah domba-domba-Mu sehingga kami percaya. Tuhan, terima kasih karena Roh Kudus menolong kami, mencelikkan mata rohani kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di dalam tangan-Mu kami aman. Tidak ada seorang pun yang sanggup merebut domba-domba-Mu dari tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.